Al-Arifubillah Al-Makfurlah Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki dilahirkan di Surabaya pada bulan Jumadil akhir 1334 H, setelah 16 bulan berada dalam rahim ibundanya. Dikisahkan sejak kecil Kiai Usman sudah memiliki banyak keistimewaan, di antaranya beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib dan baru pulang setelah jam 11 malam dengan badan yang penuh lumpur. Ternyata setelah diselidiki, beliau berada di sungai didekap oleh seekor buaya putih. Bersama kakek beliau, Kiai Abdullah, selain kakek beliau tidak ada yang berani mendampingi beliau tidur, karena dari mata Kiai Usman memancarkan sinar terang seakan-akan mau menembus langit. Ketika berumur 6-7 tahun, pada suatu malam nampak banyak bintang-bintang turun dari langit seraya memancarkan sinarnya ke dekapan beliau. Sejak Kiai Usman berumur 4 tahun, setiap jam 3 malam beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Sunan Ampel Surabaya, diantar kakak beliau Nyai Khadijah UTK membaca tarhim. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil memakai kopiah putih. Dan setelah beliau sampai di masjid, anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana dan baru muncul kembali sewaktu beliau pulang dari masjid sekitar jam 7 pagi. UTK mengantarkan beliau ke pintu gerbang dan setelah itu kembali menghilang. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Utsman mulai mengalami kasyaf dengan mampu melihat Ka'bah di Makkah secara jelas dari tempatnya berdiri. Bahkan kemudian Kiai Utsman mampu melihat perwujudan manusia menurut amalannya, ada yang berwujud anjing, babi, kera dan sebagainya. Kiai Utsman menghabiskan masa kecilnya untuk mengaji kepada banyak ulama di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren pertama yang disinggahinya adalah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khozin Siwalan Panji. Tidak lama kemudian Kiai Utsman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir Jambu Madura. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Tebuireng asuhan Hadrarus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan akhirnya Kiai Utsman memantapkan hatinya UTK memperdalam ilmunya KPD Kiai Haji Romli Tamim Rejoso Peterongan. Ketika Kiai Utsman menjadi santri di pesantren Rejoso, beliau sering dikunjungi oleh Nabi Khidir As, sehingga beliau melaporkan hal ini kepada Kiai Romli dan dijawab oleh Kiai Romli, "Mengapa TDK kau minta datang kemari Utsman?" Kiai Utsman pernah bermimpi berjumpa Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Hashim berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, "Saya duluan ya Utsman." Dan keesokan harinya Kiai Utsman mendapat kabar kalau Kiai Hashim meninggal dunia. Pada suatu hari, Kiai Utsman dipanggil menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam. UTK dibayat menjadi mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Pada saat itu Kiai Utsman berkata, "Tidak kuat Kiai." Tetapi Kiai Romli tetap melaksanakan niatnya itu atas perintah Allah. Kemudian beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Utsman, seketika itu pula Kiai Utsman jatuh pingsan dan langsung jazab. Selama 1 minggu Kiai Utsman mengalami jazab, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan air kecil serta TDK sholat. Wajah Kiai Utsman menjadi indah sekali bagaikan bulan purnama. Tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kiai Utsman yang penuh karisma itu. Setelah 1 minggu mengalami jazab, Kiai Utsman berkata kepada Kiai Hashim Bawean, "Nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang datang, tidak perlu suguhan makanan atau minuman." Maka pada jam 8 malam, Kiai Utsman sudah siap menerima tamu di kamarnya. Tidak lama kemudian sambil menghadap pintu beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam." Selama kurang lebih 5 menit dan nampak Kiai Utsman seperti menjabat tangan banyak orang sambil tertunduk taksim. "Mulai hari ini, saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nabiyullah Khidir serta oleh para masyayikh Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membaiat," kata Kiai Utsman sambil menyerahkan sepucuk kertas KPD Kiai Hashim Bawean. Dan ketika itulah Kiai Hashim Bawean bergegas ke dalam Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Dan Kiai Romli menemuinya di luar rumah seraya berkata, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu spontan beliau berkata, "Alhamdulillah, sekarang saya punya murid yang bisa menggantikan saya." Kiai Utsman sangat dicintai oleh para habaib dan ulama besar di zamannya, di antaranya H.B. Abu Bakar B. Muhammad Assegaf, H.B. Abdul Qadir B. Ahmad Bil Faqih, H.B. Ali B. Abdurrahman Al-Habsyi, H.B. Ali B. Husain Alatas dan H.B. Salim B. Ahmad B.
Jindan. Pada suatu hari Kiai Usman bersilaturahmi kepada HB Abu Bakar As-Segaf dengan berjalan kaki dari Surabaya ke Gresik di tengah-tengah hujan lebat, ditambah petir dan angin yang berhembus kencang. Ketika Kiai Usman sampai sudah larut malam dan dalam keadaan basah kuyup, sementara penjaga pintu mengatakan kalau HB Abu Bakar As-Segaf sudah menunggu kedatangan beliau dengan penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Sebelumnya Kiai Usman sudah mempunyai hubungan khusus dengan HB Ali B. Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dikisahkan, Kiai Usman mendapatkan futuh melalui HB Ali Al-Habsyi. Pada suatu ketika menjelang wafatnya HB Ali Al-Habsyi berkata kepada Kiai Usman, "Kunci kutub saya serahkan kepadamu wahai Syekh Usman." Kiai Usman juga dekat dengan HB Ali B. Husein Alatas Bungur. HB Ali Alatas pernah berkata, "Wahai Syekh Usman, engkau dari keluarga Nabi. Kekhalifahan Syekh Abdul Qadir Jailani ada di tanganmu." Dan pada kesempatan lain HB Ali Alatas mengatakan, "Sungguh Syekh Usman di mahsyar nanti sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW." HB Salim B. Ahmad B. Jindan pernah ditanya HB Ahmad B. Hamid Al-Habsyi, apa yang menyebabkan para habaib begitu mencintai Kiai Usman? HB Salim pun menjawab, "Kiai Usman termasuk keluarga Rasulullah SAW. Darahnya adalah darah saya ini dan darah habaib lainnya, maka ciumlah tangannya apabila kau bertemu dengannya." HB Abdul Qadir B. Ahmad Bil Faqih pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW yang sedang menemui dua orang lelaki dan Rasulullah SAW bersabda kepada HB Abdul Qadir Bil Faqih, "Keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa. Di antaranya adalah dua orang ini yaitu Romli dan Usman." Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki wafat pada hari Minggu tanggal 5 Rabiul Akhir 1404 H, tanggal 8 Januari tahun 1984 M di Rumah Sakit Islam Surabaya, dan dimakamkan di Pondok Sepuh Jatipurwo, Surabaya. Sementara estafet kemursyidan dilanjutkan oleh putranya Al-Arifubillah Al-Makfurlah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki.